Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifu Faridayanti dari kelas 7A PMA. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Yang pertama ada pengertian filsafat. Pengertian filsafat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Secara etimologi atau secara kebahasan, filsafat ini kata filsafat ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi, serta dalam bahasa Yunani dengan istilah filosofia. Dalam bahasa Yunani ini, kata filosofia terdiri atas kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga secara etimologis, istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan suatu ilmu untuk menelusuri suatu kebenaran dengan bijaksana. Yang kedua, filsafat secara terminologi. Secara terminologi adalah arti yang terkandung oleh istilah filsafat. Hal ini disebabkan batasan dari filsafat itu sendiri yang banyak makna. Sebagai gambaran diperkenalkan beberapa batasan sebagai berikut. Jadi pengertian terminologi itu sangatlah banyak, akan tetapi dibatasi karena pengertian filsafat ini sangatlah luas, makanya dibatasi. Nah, yang pertama ini menurut Plato. Plato ini berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli, karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Jadi kata Plato itu, kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan, jadi nggak bisa dirubah. Nah, yang kedua ini menurut Aristoteles. Aristoteles ini berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Nah, kata Aristoteles ini katanya filsafat itu suatu ilmu yang di dalamnya itu ya mengandung ilmu-ilmu metafisika atau ilmu yang berhubungan dengan hal-hal yang non fisik atau tidak kelihatan. Nah, seperti indera penciuman. Penciuman itu kan nggak kelihatan, cuman bisa kita rasakan. Lalu ada logika. Logika di sini yaitu cara berpikir. Terus ada retorika. Retorika itu adalah keterampilan berbahasa secara efektif. Jadi berbicaranya itu tidak mengada-ngada atau mengarang. Lalu ada juga etika. Etika itu tentang baik dan buruknya seseorang atau tingkah laku. Terus juga di sini ada estetika. Estetika ini merupakan kepekaan terhadap seni dan keindahan. Jadi harus apa-apanya ini harus dengan seni dan keindahan, harus tertata rapi. Nah, lalu selanjutnya ada filsafat menurut Profesor Dr. Fuad Hasan. Kata beliau, katanya filsafat itu adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal. Artinya mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dipermasalahkan. Selanjutnya menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant ini merupakan salah satu filsuf barat dengan gelar raksasa, pemikir Eropa yang mengatakan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Nah, persoalan yang pertama, apa dapat kita ketahui? Apakah itu dijawab oleh metafisika? Lalu, apa yang boleh kita kerjakan? Apakah itu dijawab oleh etika? Yang ketiga, apa yang dinamakan manusia? Apakah itu dijawab oleh antropologi? Dan sampai di mana harapan kita itu dijawab oleh agama? Apa dijawab? Katanya seperti itu. Nah, selanjutnya menurut René Descartes. René Descartes ini mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam mewujud yang sebenarnya. Jadi kata René Descartes ini, alam mewujud yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, dijelaskan oleh René Descartes.
Lalu selanjutnya ada ciri-ciri filsafat. Nah, ciri-ciri filsafat ini ada 3, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Nah, yang pertama menyeluruh. Menyeluruh di sini artinya itu pemikirannya luas karena tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Jadi menyeluruh di sini artinya itu pemikiran kita itu luas dan tidak mentok di satu sudut pandang itu. Jadi kita bisa mencari nih dari sudut pandang yang lain juga. Lalu ada mendasar, artinya pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya, sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Nah, mendasar di sini itu maksudnya ilmunya itu dalam banget sehingga bisa dijadikan panduan oleh nilai, sehingga bisa dijadikan acuan bagi segenap nilai dan keilmuan. Selanjutnya ada spekulatif. Spekulatif artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Jadi misalnya ada si A memiliki pemikiran apa gitu. Nah, ada lagi nih pemikiran selanjutnya si B. Nah, dia ngelanjutin pemikiran dari si A itu. Lalu juga ada ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan menurut Ali Mudofir. Nah, yang pertama ini berpikir secara kefilsafatan dicirikan oleh radikal. Radikal ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu radix, artinya akar. Jadi berpikir secara radikal itu berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir sampai pada hakikat, esensi, atau sampai ke substansi yang difikirkan. Katanya manusia yang berfilsafat dengan akalnya berusaha untuk menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi. Yang kedua, berpikir secara kefilsafatan dicirikan oleh universal. Universal itu apa sih? Nah, pasti kita udah gak asing kan dengar kata universal. Universal itu umum, jadi pemikiran secara umum. Nah, berpikir secara umum ini adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum. Dalam arti ini artinya tidak memikirkan hal-hal yang parsial. Lalu ada berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara konseptual. Konsep di sini adalah hasil generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses individual. Nah, dengan ciri yang konseptual ini, berpikir secara kefilsafatan melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari. Jadi dia berpikirnya tuh udah tinggi banget sampai melampaui batasnya. Selanjutnya ada berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara sistematik. Sering kita dengar ya kata sistematik. Sistematik itu berurutan, sistematis. Nah, seperti itulah. Lalu ada berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara komprehensif. Jadi ini tuh mencakup secara menyeluruh. Jadi apa-apa juga ada di sini. Berpikir secara kefilsafatan berusaha untuk menjelaskan alam semesta keseluruhan. Jadi seluruh alam semesta itu difikirnya secara komprehensif. Lalu ada berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara bebas. Sampai batas-batas yang luas, maka setiap filsafat boleh dikatakan merupakan suatu hasil dari pemikiran yang bebas. Bebas dari segala prasangka sosial, historis, kultural, atau religius. Kultural itu udah pada tahu kan ya, budaya, secara budaya. Religius itu agama.
Lalu ada berpikir secara kefilsafatan dicirikan dengan pemikiran yang bertanggung jawab. Jadi seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sambil bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang pertama adalah terhadap hati nuraninya sendiri. Jadi jika ada seorang pemikir, misalnya dia mikirin sesuatu, nah dia tanggung jawab atas sesuatu tersebut. Yang kedua, ini ada pengertian ilmu. Apa sih ilmu itu? Pasti kita juga sering dengar kan ilmu. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Apa sih ilmu? Nah, ilmu, kata ilmu ini berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini juga dalam bahasa Indonesia sering kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scio atau scire, berarti juga pengetahuan. Berarti ilmu apa? Berarti ilmu adalah pengetahuan. Nah, namun ada berbagai macam pengetahuan. Dengan pengetahuan ilmu dimaksud pengetahuan yang pasti, eksak, dan betul-betul terorganisir. Jadi pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan tersusun baik itu adalah ilmu. Nah, ilmu juga memiliki macam-macam jenis. Nah, yang pertama ada ilmu praktis. Ilmu praktis ini ia tidak hanya sampai kepada hukum umum atau abstraksi, tidak hanya terhenti pada satu teori, tapi juga menuju kepada dunia kenyataan. Ia juga mempelajari sebab akibat untuk diterapkan dalam alam kenyataan. Yang kedua ada ilmu praktis normatif. Ia memberi ukuran-ukuran dan norma-norma. Jadi dalam ilmu praktis ini ada norma-norma. Yang ketiga ada ilmu praktis positif. Ia memberikan ukuran atau norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis normatif. Norma yang dikaji ialah bagaimana membuat sesuatu dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Ada ilmu spekulatif ideografis yang tujuannya mengkaji kebenaran objek dalam wujud nyata dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi dia itu kebenarannya itu dikaji dalam wujud yang nyata, terus waktunya itu dibatasin. Lalu ada ilmu spekulatif nomotetis, bertujuan mendapatkan hukum umum atau generalisasi substantif. Terus ada ilmu spekulatif teoritis. Nah, di sini itu bertujuan memahami kualitas. Tujuannya itu untuk memperoleh kebenaran dari keadaan atau peristiwa tertentu. Nah, selanjutnya ada pengertian pengetahuan. Nah, selain ilmu ada juga pengetahuan. Kalau tadi kan ilmu adalah pengetahuan. Sekarang kita cari tahu lagi nih, pengetahuan itu apa sih? Nah, secara etimologis, pengetahuan ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sementara secara terminologi banyak nih secara terminologi ini. Ada beberapa yang menjelaskan tentang pengetahuan. Nah, yang pertama di sini menurut Dr. Randa Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Jadi pengetahuan itu adalah semua milik isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Kayak kita berpikir, nah jadi tahu. Misalnya kita mencoba sesuatu yang sebelumnya kita nggak tahu kan pasti kita tahu. Nah, lalu dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Nah, jadi pengetahuan itu tuh harus benar. Kalau tidak benar namanya kontradiksi. Jadi pengetahuan itu adalah proses dari usaha manusia yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu, tetapi
dibuktikan dengan kebenaran. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pengetahuan. Nah, yang pertama ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa ini contohnya misalnya warna merah. Semua orang tahu kan, pasti itu tuh warna merah. Nah, itu udah biasa. Nah, misalnya kan kita kalau dalam Islam nih ada kitab Al-Quran, itu kan dari Tuhan terus para utusannya. Nah, Al-Quran itu kan nggak bisa direvisi isi dan segalanya. Selanjutnya ada perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Nah, tadi kan kita sudah membahas ilmu, juga membahas pengetahuan. Nah, sekarang perbedaan ilmu dengan pengetahuan itu apa sih? Ilmu adalah pengetahuan bersifat Ilmu adalah sebagian pengetahuan bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dapat dibuktikan. Sedangkan pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indrawi. Lalu selanjutnya ada hubungan filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Nah, filsafat dan ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan dan memiliki hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Semua keilmuan sudah dibicarakan di dalam filsafat, bahkan beberapa ilmu pengetahuan lahir dari filsafat. Berarti ilmu yang memisahkan dari filsafat. Jadi ilmu memisahkan diri dari filsafat. Filsafat dengan ilmu pengetahuan dapat sering bertemu sebab keduanya menggunakan metode pemikiran reflektif dalam usaha untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Keduanya menunjukkan sikap kritik dengan pikiran terbuka dan kemauan yang tidak memihak untuk mengetahui hakikat kebenaran. Maka berkepentingan untuk mendapatkan pengetahuan yang teratur. Jadi hubungan filsafat, ilmu, dan pengetahuan itu, mereka itu satu kesatuan yang sebenarnya nggak bisa lepas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.